Perjalanan YouTube channel gua itu sudah 2 tahun lebih. Ya, walaupun memang sebenarnya gua belum banyak upload video ke channel ini, tapi gua sudah melalui banyak hal. Studio ini adalah tempat pertama kalinya dan benar-benar pertama kalinya juga gua ngomong di depan kamera dan menyapa kalian semua melalui channel ini dengan semua ketidaktahuan gua dan sedikit informasi mengenai industri per-YouTubean ataupun content creation. Jujur bisa dibilang konten pertama gua itu nggak jauh dari kata kurang. Ya, karena memang kurang, tapi gua nggak stop dan menyerah begitu aja. Dan itulah kenapa sampai saat ini gua masih ngomong di depan kalian semua melalui channel YouTube gua ini. Well, anyway, karena gue lagi nostalgia juga dengan studio gue ini, gue akan share tips yang mungkin kalian bisa gunakan sebagai langkah awal kalian untuk membangun channel YouTube kalian sendiri. Walaupun tempat yang kalian miliki hanyalah kamar kalian sendiri. Yap, benar. Ini basicnya adalah kamar gue sendiri. Kalau mau lihat, nih gue punya gantungan baju, terus ini adalah pintu ke kamar mandi. Ini practical light gue yang satu lagi tadi gue pasang di sini. Terus kalau dibalik itu adalah kasur. Kalau gue mau syuting, gue balikin lagi. So agak effort ya. Tapi ayo kita lanjut videonya. Yang pertama, sebelum kalian melakukan semuanya, yang perlu kalian lakukan adalah menentukan sisi mana dari kamar kalian yang akan kalian gunakan sebagai background. Nah, kalau bisa sebenarnya backgroundnya itu memiliki kedalaman. Jadi, objek kalian atau kalian nantinya lebih stand out dibanding backgroundnya kalian. Contoh, sisi sudut. Ini biasanya menjadi favorit banyak orang karena memiliki perspektif dan kedalaman dibandingkan background flat. Kalau bisa juga backgroundnya itu yang polos biar lebih estetik. Setelah selesai menentukan background, selanjutnya kalian bisa menentukan di mana posisi objek akan berada di dalam frame, yaitu kalian. Nah, di samping kalian menentukan posisinya, kalian juga bisa menentukan apakah kalian harus duduk ataupun kalian berdiri. Nah, kalau di studio gua ini, setupnya itu adalah gua duduk dan di depan gua ada meja, karena gua menaruh laptop dan barang-barang yang akan gua gunakan dalam proses syuting pembuatan sebuah konten. Ini tentunya bisa di-adjust sesuai kebutuhan dan konsep konten kalian nantinya. Kalau untuk kamera, kalian bisa menggunakan kamera apapun yang kalian miliki. Kalau gua ini menggunakan mirrorless dari Sony, yaitu Sony Alpha 6300 dengan lensa itu Samyang 12mm f2. Nanti gua taruh linknya di sini. Dan kalau misalnya kalian tidak punya kamera, kalian juga bisa menggunakan kamera handphone kalian. Tinggal taruh di tripod, buka kameranya, nggak perlu setting apapun, kalian tinggal nge-record. Setelah selesai menentukan background mana, terus posisi kalian seperti apa, dan posisi kamera kalian gimana, kalian bisa menentukan lighting. Nah, teknik lighting yang biasa digunakan dalam videografi ataupun fotografi itu adalah 3-point lighting. Yang pertama itu adalah key light. Key light itu adalah sumber cahaya yang paling terang. Untuk memposisikannya ada di depan, agak menyamping 45 derajat ke atas. Nah, kebetulan key light gue di sini. Key light ini bertujuan untuk memberi cahaya pada objek kalian, yaitu kalian nantinya atau gue di sini. Key light itu bisa juga menggunakan lampu apapun ya. Ini kalau gue itu menggunakan softbox supaya cahaya yang dihasilkan itu lebih soft. Nah, kalau kalian bingung kalian menggunakan lampu apa, gue akan taruh link softbox budget friendly di kolom deskripsi. Nah, terus yang kedua itu adalah V-Light. V-Light ini intinya adalah memberi cahaya di sisi gelap yang diciptakan oleh key light. Nah, kebetulan gua menggunakan reflektor di sini. Ataupun kalian juga bisa menggunakan sumber cahaya lain, tapi nyalanya dari samping karena key light gua di sini. Jadi sisi yang gelap itu adalah sisi kanan gua. Nah, gua menggunakan reflektor untuk membonceng cahaya dari key light supaya menyinari sisi yang gelap akibat key light. Yang terakhir, kalian juga bisa pasang backlight. Kalau di setup gua ini nggak membutuhkan backlight. Intinya backlight itu untuk memisahkan objek yang ada di depan kamera dengan background yang ada di belakang objek. Tapi ini penggunaannya sesuai kebutuhan aja. Karena kalau di setup studio gua ini, gua sudah menggunakan dua practical light, ada di sini dan di sini. Ini sih sebenarnya sebagai pemanis karena background gua itu sudah jauh di belakang objek. Yang terakhir itu adalah audio. Jangan menggunakan audio bawaannya kamera kalian atau handphone kalian. Kalau bisa menggunakan audio shotgun. Seperti yang gua gunakan ini adalah Rode VideoMic Pro. Terus juga kalian bisa menggunakan ini.
Boya MM1. Itu lumayan budget friendly lah, dan pengaplikasiannya gampang dan tidak susah. Satu lagi, pada saat kalian melakukan syuting atau pembuatan konten, hindari suara-suara seperti kipas, AC, karena memungkinkan itu masuk ke dalam mikrofon kalian. Kurang lebih dengan apa yang gue barusan sampaikan ke kalian, bisa kalian jadikan informasi yang akan membantu kalian pada saat kalian membangun YouTube channel kalian sendiri. Ingat, start small. Nantinya kalian sambil jalan bisa paralel sambil kumpulin uang, lalu upgrade beberapa barang yang kalian butuhkan untuk membangun YouTube channel kalian sendiri. Pada intinya, jangan stop gara-gara kalian tidak memiliki kamera atau lampu atau setup kamar dan studio yang bagus. Semua itu butuh proses. FYI aja, studio gue ini nggak sepenuhnya rapi karena di belakang sini itu berantakan lah. So, mungkin segitu dulu aja yang bisa gue sampaikan melalui video kali ini. Kalian bisa share informasi ini kalau menurut kalian ada teman-teman kalian atau kalian sendiri membutuhkan informasi dari apa yang gue sampaikan di video kali ini. Oh iya, semua barang-barang yang tadi gue sebutkan akan gue taruh link di deskripsi supaya kalian bisa mencari tahu apa yang gue gunakan di dalam studio gue ini. Jangan lupa nyalakan belnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. So, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.